Pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana getaran harmonik sederhana yang terjadi pada dua model, yakni pada pegas dan pada bandul. Di e-booknya halaman 23. Baik, kita mulai yang pertama untuk pegas dulu. Jadi getaran harmonik sederhana. Yang pertama untuk pegas. Pada pegas, dua besaran yang kita bisa tentukan atau kita bisa hitung untuk getaran harmonik atau pada getaran pada pegas, yakni menghitung frekuensi dan periode atau periode dan frekuensinya, yang dirumuskan dengan T sama dengan 2pi akar M per K kecil. Nah, karena F adalah seperti, maka F-nya adalah 1/2pi akar K per M. Nah, ini adalah rumus periode dan frekuensi untuk sistem pegas. Nah, kemudian apa besaran masing-masing ini satuannya? T di sini adalah periode, satuannya sekon. Kemudian pi ini adalah 22/7 atau 3,14. M di sini adalah massa beban atau massa bandul. Massa beban yang dipasang di pegas, satuannya kilogram. Kemudian K ini adalah tetapan umum pegas atau tetapan pegas atau konstanta pegas. Konstanta pegas itu satuannya adalah Newton per meter atau Newton meter pangkat min 1. Kemudian yang ini F. F-nya adalah frekuensi. Frekuensi. Satuannya Hertz. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam soal nanti ternyata yang ditanyakan tidak hanya ini begitu ya. Maka saya akan sampaikan beberapa trik bagaimana mengotak-atik rumus ini seandainya nanti besaran-besaran yang ditanyakan tidak hanya frekuensi atau periodenya. Maka salah satu cara yang bisa dipakai adalah ini kita kuadratkan. Misalkan yang ditanyakan M atau K, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah ini dikuadratkan. Jadi T kuadrat sama dengan 2pi kuadrat akar M per K ini kuadrat. Maka dia dapat T kuadrat sama dengan 2pi kuadrat berarti 4pi kuadrat. Akar M per K itu dikuadratkan menjadi tinggal M per K. Nah, maka kalau dari sini nanti kita bisa hitung. Misalkan kalau yang ditanyakan M berarti kita bisa hitung M sama dengan T kuadrat kali K dibagi 4pi kuadrat. Kalau yang ditanyakan K misalkan berarti K sama dengan 4pi kuadrat M per T kuadrat. Nah, ini contoh seandainya yang ditanyakan itu bukan T atau F, tapi M atau K. Nah, sekarang misalkan kalau yang rumus yang ini, misalkan yang ditanyakan F. F ini bisa juga kita buat jadikan seperti ini. Jadi kalau saya buat di sini F, maka dia menjadi F kuadrat sama dengan ini dikuadratkan 1/2pi kuadrat akar K per M. Ini dikuadratkan. Begitu. Sehingga nanti menjadi F kuadrat sama dengan 1/4pi kuadrat akar K per M dikuadratkan menjadi K per M. Misalkan yang ditanyakan K. Maka kalau yang ditanyakan K sama dengan F kuadrat kali 4pi kuadrat kali M. Kalau yang ditanyakan M, berarti M sama dengan K dibagi F kali 4pi kuadrat. Nah, kira-kira begitu. Ini untuk sistem pegas. Kemudian ada juga seandainya soalnya itu berupa perbandingan. Nah, kalau perbandingan seperti apa? Maka misalkan T1 dan
T2 ini, nilai yang ini, maka kita bisa buat rumus ringkasnya adalah T1 per T2 itu sama dengan M1 per M2. Dan di sini kuadrat. Nah. Kemudian, kalau F bagaimana kebalikannya? F1 per F2 sama dengan M2 per M1. Dan sini kuadrat. Caranya bagaimana? Nanti kalian bisa coba otak-atik sendiri. Yang jelas prinsipnya sama, kita bandingkan F dan T-nya masing-masing. Ini untuk pegas. Kita lihat contoh soalnya untuk pegas. Ini saya hapus. Contoh soal untuk pegas. Ada di contoh soal 7.2. Sebuah pegas memiliki tetapan gaya 2M. Contoh. Ya, N-nya adalah 2 Newton per meter atau Newton meter per min 1. Kemudian masanya adalah 2 kg. Pertambahan panjangnya ini sebenarnya boleh kita tulis, boleh tidak. Itu S-nya adalah 20 cm. Kita jadikan meter 0,2 meter. Kemudian tentukan periode dan frekuensinya. Ditanyakan T-nya berapa, F-nya berapa. Maka kita bisa hitung T sama dengan, ini rumusnya, 2pi akar M per K sama dengan 2pi akar M-nya adalah 2 per K-nya 2. Sama dengan 2pi, 2 bagi 2 itu 1, akar 1 tetap 1, berarti 2pi saja, atau 2pi kali 1. Sama dengan 2pi sekon. Tuh. Atau kalau mau ditulis, berarti 2 kali 3,14, berarti 6,28 sekon. Ini periodenya. Frekuensinya berapa? Maka kita tinggal buat ini periode ya. Frekuensinya F adalah seperti, nah gitu aja. Maka sama dengan seper 2pi sekon. Itu saja boleh. Atau kalau mau ditulis berarti 1 per 6,28 sama dengan 0,16 Hz. Sorry ya, ini Hz ya satuannya. Nah, ini model yang pertama ya, ini model untuk pegas. Sekarang bagaimana kalau yang bandul? Ya, saya hapus. Yang B ya, ini model bandul. Untuk model bandul, frekuensi dan periodenya atau periode dan frekuensinya bisa kita tuliskan T ini untuk periode ya, sama dengan 2pi akar L per G. Dan frekuensinya adalah seper 2pi akar G per L. Nah, ini rumus periode dan frekuensinya dengan T adalah periode, satuannya sekon. Kemudian F ini adalah frekuensi, satuannya Hertz. Kemudian L ini adalah panjang bandul, panjang tali ya. Panjang tali, satuannya meter. Dan G ini adalah percepatan gravitasi, 10 meter per sekon kuadrat. Atau ada juga yang menuliskan 9,8 meter per sekon kuadrat. Itu sama. Kemudian bagaimana kalau yang ditanyakan itu adalah, atau mungkin sebelum ke sana kita ke contoh soalannya aja dulu. Kita lihat contoh soal 7.3. Kita lihat soal 7.3. Sebuah bandul berayun dengan panjang tali 10 cm ya. Itu contoh 7.3 itu di halaman 207. Kita lihat sebuah bandul dengan panjang tali 10 cm. Diketahui L-nya adalah 10 cm. Kita jadikan ke meter berarti 0,1 meter. Kemudian G-nya diketahui 10. G-nya 10 meter per sekon kuadrat.
Yang ditanyakan adalah yang pertama periodenya, yang kedua frekuensinya berapa. Gitu. Nah, T atau periode itu bisa kita hitung sama dengan ini rumusnya 2pi akar L per G sama dengan 2pi akar L-nya berapa? 0,1 meter, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Begitu, ini S-nya bisa hilang, sehingga tinggal 2pi akar 0,01 sekon kuadrat. Sama dengan 2pi kali 0,1 sekon. Sama dengan 0,2 pi sekon. Gitu. Kemudian yang kedua, frekuensinya berapa? F itu adalah yang B ya. Sama dengan seperti. Maka sama dengan 1/0,2 pi sekon gitu. Atau kalau kita mau buat ini mau diurai juga silakan. Tapi sampai di sini juga sudah cukup, sudah boleh. Kalau ini mau dibuat berarti 1 dibagi 0,2 itu 5, berarti sama dengan 5 per pi sekon gitu. Atau nanti kalau mau dihitung 5 dibagi 3,14 berapa itu juga boleh. Jadi sampai di sini sudah, kalau esai dia dengan saya sudah saya benarkan. Nah sekarang kembali bagaimana kalau yang ditanyakan bukan T-nya tapi L atau G-nya. Maka ini caranya sama dengan yang pada bandul, pada pegas. Ini langkahnya adalah kita kuadratkan. Jadi T kita kuadratkan sama dengan 2pi akar L per G, ini juga kita kuadratkan. Kuadrat ini dikuadratkan. Sehingga tinggal T kuadrat sama dengan 2pi kuadrat berarti 4pi kuadrat. Akar L per G dikuadratkan tinggal L per G. Gitu. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan L ya berarti tinggal L sama dengan T kuadrat kali G dibagi 4pi kuadrat. Kalau ditanyakan G berarti tinggal G sama dengan 4pi kuadrat L dibagi T kuadrat gitu. Kalau F bagaimana? Sama, jadi F-nya kita kuadratkan. Jadi kalau F juga sama, F sama dengan 1/2pi akar G per L gitu. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, sehingga tinggal F kuadrat sama dengan 1/2pi kuadrat berarti 1/4pi kuadrat kali G per L gitu. Nah, kalau yang ditanyakan L bagaimana? Yang ditanyakan L berarti L sama dengan G dibagi F kuadrat kali 4pi kuadrat. Kalau yang ditanyakan G berapa? Berarti G ini saya katakan G sama dengan F kuadrat kali 4pi kuadrat kali L. Nah, itu kira-kira. Nah, ini kalau yang ditanyakan bukan T atau F-nya tapi G atau L-nya. Mirip dengan yang ada di model pegas tadi. Sekarang bagaimana kalau dia modelnya perbandingan? Ini saya hapus. Kalau ada kasus soalnya perbandingan, misalkan T1 dibagi T2, banding T2. Maka caranya adalah, ini kita bandingkan semua. Jadi 2pi, ini yang pegas dulu ya. Pegas, yang pertama pegas. Maka ini kita bandingkan 2pi akar kali akar M per K dibagi 2pi akar M per K. Yang sama kita biarkan, yang berbeda kita beri simbol 1, 2. Maka ini kita coret, dikuadratkan jadi T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan M1 per M2. Ini kalau periode. Nanti kalau ketemu soal begini ya, caranya begini. Kalau dia frekuensi berarti F1 per F2
sama dengan maka di sini 1/2 pi akar K per M per 1/2 pi akar K per M. Ini M1, ini M2. Ini kita coret karena sama. Kemudian ini menjadi akarnya kita hilangkan sehingga menjadi rumus jadinya adalah F1 kuadrat per F2 kuadrat sama dengan ini K-nya hilang, tinggal M2 per M1. Nah, ini kalau dia pegas. Yang kedua, kalau dia bandul, jadi catat rumus hasil akhirnya ini ya. Kalau dia bandul, maka T1 per T2 sama dengan 2pi akar L per G per 2pi akar L per G. Ini kita coret. G-nya karena sama kita coret. Yang berubah itu L, maka ini L1, ini L2. Tinggal T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan, kenapa dikuadratkan? Biar akarnya hilang. L1 per L2. Ini kalau pada pegas ya, perbandingan periode pada pegas. Kalau perbandingan frekuensi, F1 per F2 sama dengan 1/2 pi akar G per L gitu. Kemudian per 1/2 pi akar G per L. Ini kita coret, G-nya kita coret, ini L1, ini L2. Nanti dia berkebalikan ya. Akarnya biar hilang dikuadratkan, F1 kuadrat per F2 kuadrat sama dengan, karena dia 1/L1, ini 1/L2, akarnya dihilangkan dengan adanya kuadrat. Di sini tinggal L2 per L1. Nah, ini hasil akhirnya. Ini rumus perbandingan frekuensi. Nah, ini periode, ini frekuensi pada pegas. Ini periode, ini frekuensi pada pegas. Saya kira demikian untuk pembahasan model getaran pada pegas dan pada bandul. Terima kasih banyak, semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih.